habis sewa tempat. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dari awal kita tidak kenalkan bisnis kita, bahwa kita punya bisnis di sini sesuai dengan kebutuhannya market dan lebih bagus daripada kompetitor. Jadi contoh, kalau misalnya sewa tempatnya kita dapatnya 25 juta per tahun, usahakan kita anggarkan 50 juta di sewa tempat. Nanti kita ajarkan sih bagaimana caranya mendapatkan tempat yang relatif harganya murah tapi lokasinya strategis dalam pengisian worksheet berikutnya. Yang kedua, setelah biaya sewa tempat, ada namanya investasi mesin. Nah, kan yang orang tahu selalu sewa tempat dengan investasi mesin. Termasuk mesin ini termasuk mesin cuci, pengering, dengan setrika uap. Penentuan jenis dan jumlah mesin bisa disesuaikan dengan kapasitas yang ingin dicapai serta hasil audit kompetitor. Jadi, jumlah mesin ini yang kita butuhkan, jangan asal-asalan. Karena ini harus dipahami ya, kita pakai 2 mesin atau kita pakai 10 mesin, sewa tempat tetap sama. Jadi kapan kita pakai 1 atau 2 mesin pada sewa tempatnya mahal, akhirnya tanggung. Padahal kalau kita pakai 5 mesin, kita pakai 6 mesin, semuanya masih tetap jadi uang. Karena marketnya masih ada. Jadi usahakan kalau memang marketnya masih ada, jadi kita hitungnya nanti jumlah mesin, berapa mesin yang dibutuhkan itu berdasarkan hitungan data, ada yang namanya TAM, SAM, SOM. Berapa luasan marketnya di sekitar situ. Kalau kita pakai 5 mesin ternyata masih bergerak semua mesinnya, jangan pakai 2 mesin. Karena sewa tempatnya tetap sama. Nanti itu masalah investasinya kita jelaskan ya. Jadi jumlah mesin ini berdasarkan market, jenis mesin berdasarkan kompetitor. Jadi nanti ada yang kita lakukan riset market sehingga kita tahu berapa mesin yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita jalankan audit kompetitor supaya kita tahu jenis tipe mesin seperti apa, yang murah kah, atau yang menengah kah, atau yang atas kah, atau yang seperti apa modelnya, berdasarkan audit kompetitor yang nanti kita lakukan. Yang ketiga, ada namanya biaya peralatan pendukung. Biaya peralatan pendukung ini semua meliputi barang-barang pendukung selain mesin utama. Jadi selain mesin cuci, selain mesin pengering, selain setrika uap. Jadi meliputi timbangan digital, meja setrika, rak jemuran, keranjang cucian, gantungan, selang air, ember, dan lain-lain. Semuanya ini. Semua yang dibutuhkan. Meski terlihat kecil, alat-alat ini sangat penting untuk kelancaran operasional. Jadi, kalau rasionya itu kurang lebih sekitar 5% dari total nilai investasi. Jika investasi mesin dan sewa tempat misalnya kita sampai 200 atau 300, ya 5% nilainya. Jangan, semua ini nanti, 8 item ini ada rasio. Kapan kita sewa tempatnya rasionya salah, misalnya orang kita pakai nilai investasi senilai yang kita sudah tetapkan, tapi setengahnya ke sewa tempat, itu sudah salah. Karena masing-masing ada rasionya, jadi bukan cuma harus benar itemnya, tapi rasionya terhadap total investasi juga harus benar. Nah, itu tadi biaya peralatan pendukung. Setelah ini kita ada worksheet untuk pengisian. Yang D itu biaya marketing awal. Biaya marketing awal ini biaya yang digunakan untuk promosi pembukaan seperti pembuatan spanduk, brosur, iklan, media sosial, dan diskon launching. Biaya ini penting untuk mengenalkan bisnis di awal dan membangun pelanggan pertama. Jadi gini ya, kalau tidak ada biaya marketing awal, ini yang biasa membuat bisnis di bulan pertama biasanya rugi. Normalnya kan seperti itu, 3 bulan pertama. Bulan pertama rugi, bulan kedua rugi sedikit, bulan ketiga sudah mulai untung, bulan keempat sudah ada untung sedikit, bulan kelima sudah agak tinggi lagi, bulan ke-6 ternyata rugi lagi. Akhirnya nanti bulan ke-8 mulai stabil, tapi lagi sisa 4 bulan habis sewa tempat. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dari awal kita tidak kenalkan bisnis kita, bahwa kita punya bisnis di sini sesuai dengan kebutuhannya market dan lebih bagus daripada kompetitor. Nah, kalau kita memang sudah bikin bisnis sesuai dengan kebutuhannya market karena kita sudah survei dan kita bikin lebih bagus daripada kompetitor dan belum mencapai targetnya waktu di awal kita buka, karena kita tidak kenalkan. Kita tidak komunikasikan dengan baik dengan market bahwa saya punya yang kalian butuhkan.
Nah, disinilah pentingnya harus ada biaya marketing awal. Jadi marketing awal ini istilahnya kalau dalam bisnis itu biaya bakar duit. Kalau di bahasa Indonesia kan itu biaya akuisisi customer kompetitor. Jadi kita harus memang mengakuisisi customernya kompetitor. Karena kita bikin bisnis sesuai dengan kebutuhannya market yang kita sudah survei dan lebih bagus daripada kompetitor. Sehingga kita harus kenalkan. Nah, ini yang biasanya ini kalau dalam bisnis itu biaya marketing awal ini, misalnya kalau buka laundry, kita anggarkan cuci gratis selama seminggu. Saya pernah bahkan buat cuci gratis selama sebulan. Nah, cuci gratis ini kan sebenarnya kadang kita pikir tinggi sekali biayanya, nanti tidak terukur. Padahal itu sudah ada ukurannya semuanya. Satu mesin paling maksimal lihat bisa terputar 10 kali sehari. Nah, terus 10 kali sehari berarti kalau dia 5 mesin berarti 50 lot sehari. Nah, kan satu lot itu kalau hitungan HPP-nya sekali mencuci itu kan kalau kita sudah hitung dengan baik paling sekitar 6.000 sampai 8.000. Berarti untuk kasih gratis selama 1 minggu tidak seberapa biayanya. Paling 6.000 dikali 50 lot dikali dengan 7 hari, ya cuman berapa juta sekitar, ya enggak seberapa kan. Dan itu sudah membuat heboh. Waktu kita bikin program seperti itu, biaya marketing awalnya seminggu gratis, dan kita sebarkan ke seluruh target market yang kita sudah riset, dan itu membuat kehebohan, akhirnya orang datang semuanya. Yang penting mereka datang dulu.